pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita bersyukur boleh bersama-sama datang di tempat ini di gereja GKRI Berea. Juga kami mengucap syukur buat setiap jemaat Tuhan, juga yang mengikuti ibadah secara live streaming. Saya yakin kalau kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Jika ada saudara-saudara yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami masalah apapun, kita mau yakin, kita mau sama-sama berdoa bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau kembali memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang bersyukur kepada Dia. Saya mau katakan hari ini, kita punya Allah yang sangat baik. Kita punya Allah yang sangat baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita mau nyanyikan pujian ini, Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik,
Kau Yesus segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesus, Engkau segalanya. Kau segalanya. Haleluya. Mari kita mau menyembah Dia. Baru kita menaikkan syukur kita di hadapan Dia. Oh Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau ya Bapa. Haleluya. 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 Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Haleluya Yesus, terima kasih. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita memberikan kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Dia. Karena hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak dimuliakan. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami punya Bapa yang sangat baik. Bapa yang sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Selalu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Janji-janji-Mu Tuhan Engkau genapi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus berharap kepada Engkau Yesus. Kami mau terus berharap, percaya kepadamu Tuhan. Engkau harapan kami, Engkau kehidupan kami Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Bulan ini adalah bulan Agustus, di mana suatu momen yang besar buat bangsa kita Indonesia. Sebelumnya saya mau persilakan setiap jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Hari ini ada bulan yang luar biasa, kenapa? Karena bangsa kita Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang luar biasa. Dan hari kemerdekaan itu adalah suatu hal yang penting buat bangsa ini. Kenapa? Karena saat kita boleh merdeka, kita bisa berkreasi, kita bisa membangun bangsa ini. Saya mau mengundang setiap jemaat Tuhan untuk kita sama-sama mengambil bagian di dalam kemajuan bangsa kita. Atau setidaknya hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan adalah kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Mari kita mau nyanyikan pujian ini, Tuhan.
Aku mau Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di negeri kami Indonesia. Haleluya Yesus, terima kasih. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu.
Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, itu doa kami. Kami mau kemuliaan-Mu Tuhan. Terus memenuhi bangsa kami Indonesia. Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus datang di dalam doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Oh. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarat ku cinta. Kaulah
percaya Engkau Allah Tuhan yang layak untuk kami agungkan, untuk kami sembah. Biarlah setiap kami boleh ada di tempat ini karena kami rindu untuk mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, sehingga Engkau disenangkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan buat kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat kami. Dan hari ini kami juga rindu untuk bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu adalah makanan rohani buat kami. Sehingga kami boleh bertumbuh. Kami boleh dibawa dalam rancangan-Mu. Kami mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan. Mari nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu buat kami. Bentuk kami Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menyegarkan kami. Firman-Mu akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari urapi semua kami dan urapi hamba-Mu. Baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat yang di rumah. Semua kami akan dilawat oleh Tuhan dan menikmati kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, kita pagi hari ini bersyukur kita boleh mengakhiri bulan Agustus ini minggu terakhir, minggu kelima. Sekali lagi kalau kita kembali ada di bulan Agustus, pasti kita akan bersama-sama selayaknya kita bersyukur. Kita menjadi bagian dari negara kita. Saudara, kita bersyukur karena 75 tahun kita sudah boleh menikmati anugerah kemerdekaan. Dan yang menarik dari apa yang kita semua ketahui, kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, masih ada yang hafal? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Betul? Artinya founding father, bapak perintis kemerdekaan, para tokoh-tokoh pejuang kita menyadari bahwa kalau kita bisa merdeka itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan selayaknya kita sebagai umat Tuhan bersyukur. Hari ini tema kita adalah umat yang mengasihi bangsa. Saudara, dalam Mazmur 32 ayat 12 mengatakan begini. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam Mazmur 32 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah bangsa yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Berbahagialah umat yang dipilihnya menjadi miliknya. Saudara, kita bersyukur karena bangsa ini mengakui ini bukan negara yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dasar negara kita adalah Pancasila yang dimulai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Kata yang dipakai di sini, berbahagialah bangsa yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Kita bersyukur menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Kita bersyukur kalau kita ada di negara ini, menjadi bagian dari negara Indonesia yang kita cintai. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya juga itu karena rencana Tuhan buat hidup kita. Hari ini mari kita coba melihat Kisah Para Rasul pasal 17. Kita akan coba melihat dari bagian ini. Bagaimana Rasul Paulus memberikan hal yang penting tentang bagaimana Allah, hubungan Allah dengan bangsa-bangsa di dunia ini dan juga bagi bangsa kita. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi.
tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini ada tiga hal yang mungkin bisa menjadi dasar buat kita tentang keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini dikatakan hal yang pertama yang penting adalah apa? Dunia ini milik Allah, betul? Alkitab katakan di situ ayat yang kita baca tadi, dimulai dari ayat yang ke-24, Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Itu artinya bahwa dunia ini milik Allah. Seseorang mengatakan bahwa dunia ini taman milik Allah. Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dalam Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Hal yang kedua yang bisa kita lihat, saudara, dalam ayat yang ke-26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Yang kedua yang bisa kita lihat dari ayat ini adalah apa? Allah itu menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk berdiam di seluruh muka bumi. Kalau kita melihat ayat ini, artinya dari satu orang, yaitu Adam, betul? Tuhan menciptakan keturunan-keturunan. Kita tahu sampai Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Hingga ada bangsa-bangsa yang dirancang oleh Tuhan. Allah menciptakan manusia bukan hanya secara individu, tetapi dikatakan menempatkan manusia dalam sebuah suku atau bangsa. Dan dikatakan Tuhan juga yang merancang, yang dikatakan mengatur, menjadikan semua bangsa. Dalam ayat ini mengatakan Ia yang telah menetapkan musim-musim bagi mereka. Makanya Indonesia berbeda dengan di Eropa. Betul? Kalau di Indonesia banyak musim. Enggak ya, cuma 2. Musim rambutan, cuma 2, musim hujan dan musim kemarau. Tapi coba kalau di Eropa ada 4 musim. Betul ya? Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, betul? Iya kan? Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang semuanya dirancang oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan yang membuat batas-batas kediaman mereka. Ini bicara dari Sabang sampai Merauke, itu anugerah Tuhan. Kita terdiri dari berbagai pulau dan menurut Pak Jokowi sering berulang-ulang bahwa Indonesia itu negara yang paling banyak pulaunya, betul? Beribu-ribu pulau, kita bersyukur. Dan saya yakin itu artinya Indonesia ada dalam hati Tuhan. Tidak tiba-tiba Indonesia ada. Saya yakin semua bangsa itu dalam rencana Tuhan. Amin. Kita harus bersyukur. Saya ingin membuka kita supaya kalau kita menjadi warga negara Indonesia, kita harus bersyukur. Walaupun mungkin kita tidak asli dari Indonesia, tapi saya percaya Tuhan membawa nenek moyang kita dari jauh datang ke Indonesia. Saya tahu juga Tuhan punya maksud.
supaya Indonesia dipenuhi dengan berbagai suku, berbagai orang-orang yang berbeda, tapi sungguh bahwa bangsa ini ada dalam hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dikatakan ketika Allah memanggil Abraham, Allah berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya Abraham juga diberkati untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya bangsa-bangsa itu ada karena rancangan Tuhan. Karena kehendak Tuhan. Dan lihat saudaraku, yang ketiga, Allah memiliki rencana bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan apa? Supaya mereka mencari Dia. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Ternyata Tuhan gak izinkan ada banyak bangsa, lalu kita tahu kan, sejarah Alkitab mengatakan, kenapa banyak bahasa terjadi di muka bumi ini? Karena kesombongan manusia, mau menjadi sama dengan manusia, sama dengan Tuhan. Mendirikan menara Babel. Sehingga Allah memporak-porandakan, sehingga mereka satu dengan yang lain. Berbeda bahasanya, saudara ya, betul? Karena apa? Ya karena memang manusia seperti itu. Tapi ternyata apapun yang terjadi, Tuhan tetap punya rencana bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat ini mengatakan supaya, siapa supaya? Mereka itu adalah bangsa-bangsa, itu mencari Dia. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Makanya saudaraku, kalau kita sebagai umat Tuhan gak menjadi saksi, jangan salahkan Tuhan, Tuhan bisa pakai banyak cara untuk bersaksi. Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa lewat mimpi. Ya, kita berdoa supaya ada banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini mengatakan Tuhan mau supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebenarnya Tuhan gak jauh, Tuhan itu dekat. Saya percaya Tuhan ada di negeri ini. Tuhan ada di bangsa ini. Dan saya percaya lewat doa kita, lewat kerinduan kita, kalau kita mencintai bangsa ini, seperti pujian tadi, kita mau bangsa ini menemukan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena saya percaya bangsa ini ada dalam hati Tuhan. Saya percaya itu. Saudara, dalam cerita ketika Yesus masih bayi, seperti itu yang di sana. Ketika melihat bayi Yesus, Simeon berkata begini, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudara, lihat, dikatakan engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Katakan segala bangsa. Kalau bicara segala bangsa itu artinya Indonesia juga disediakan keselamatan. Amin. Saya yakin bangsa ini disediakan keselamatan oleh Tuhan. Tuhan siapkan keselamatan. Makanya saudara nanti di surga kita tahu bahwa setiap ada satu yang mewakili setiap suku di dunia ini akan mewakili. Menjadi wakil. Kita tahu bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai banyak suku. Dan saya percaya Allah kita adalah Allah yang adil. Akan ada setiap suku mewakili di surga untuk menyembah memuji Tuhan. Karena Tuhan mau bangsa-bangsa diselamatkan. Bangsa-bangsa dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau melihat hal ini, itu berarti selayaknya lah kita bersyukur menjadi bagian dari bangsa ini. Pertanyaannya adalah, benarkah kita menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah bangsa ini itu karena rancangan Tuhan. Saudara, coba kita baca Mazmur 86 ayat yang ke-9. Mazmur 86 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan.
dan akan memuliakan namamu. Dalam ayat ini dikatakan segala bangsa. Kalau bicara segala bangsa, mari kita perkatakan itu juga Indonesia. Amin. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu. Ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Saya percaya Tuhan sudah merancangkan bahwa segala bangsa nanti di surga, setiap suku akan mewakili untuk menyembah Tuhan. Dan saya percaya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku pun akan datang menyembah kepada Tuhan. Karena itu ada dalam rancangan Tuhan. Nabi Yesaya berkata begini, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Makanya amanat agung katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Betul? Untuk kita pergi sampai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena memang Tuhan tidak saja, sekali lagi memang kita tahu bahwa Tuhan memilih satu bangsa yaitu Israel. Tapi ternyata, lihat, kadang-kadang kita sering berkata, Tuhan, kenapa sih Tuhan pilih Israel yang tegar tengkuk? Sebenarnya Tuhan pilih Israel supaya Israel jadi berkat, betul? Tuhan pilih Israel supaya Israel jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apa yang dikatakan kepada Abraham, engkau akan diberkati dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi kita tahu saudara, Israel tegar tengkuk, Israel menolak sehingga Allah berpaling kepada gereja. Makanya kalau masa gereja itu masa misteri. Dimulai hari Pentakosta dan berakhir kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kenapa Tuhan pakai gereja? Karena Israel menolak, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa-bangsa. Dan Tuhan pakai sekarang gerejanya, kita orang percaya, dipakai Tuhan untuk apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Artinya selalu Tuhan punya hati untuk keselamatan bangsa-bangsa. Dan saya percaya kalau Tuhan tempatkan kita ada di negeri ini, Tuhan mau kita menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Supaya keselamatan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Saudara, dalam khotbahnya, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47 sampai ayat yang ke-49. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 47 sampai 49. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Saudara, kalau kita melihat di Kisah Para Rasul, luar biasa ketika Paulus mengutip ayat ini menjelaskan kepada penduduk kota yang waktu itu majemuk, berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang, bahwa ia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua suku bangsa, khususnya masyarakat waktu itu di Antioquia. Mereka mendengar berita itu, mereka tahu bahwa mereka bukan bagian dari rancangan Tuhan. Mereka tahu bahwa hanya bangsa Israel, tapi ketika mereka mendengar apa yang disampaikan Paulus, mereka bergembira. Saya bersyukur saudaraku, kita walaupun bukan orang Israel, kita bukan keturunan Yahudi, tapi hati Tuhan buat kita, sehingga keselamatan boleh terjadi buat kita. Kita patut bersuka cita, tapi Tuhan juga mau kita sebagai umat Tuhan menyadari bahwa kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan juga punya rencana buat setiap hidup kita. Dimulai bagaimana Tuhan menempatkan kita ada di tengah-tengah negeri ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini, Tuhanlah yang menempatkan kita di Indonesia agar kita menjadi pribadi yang membawa dampak. Kita harus tahu persis, kita bergerak, lalu kita apa tadi?
Di Kisah pasal 17. Kita bergerak, kita bergerak, kita ada, kita hidup, kita ini percayalah dirancang, ditempatkan Tuhan di negeri ini bukan tanpa sebab. Saya yakin Tuhan menempatkan kita sebagai orang Indonesia karena inilah tempat di mana kita bisa menjadi pribadi yang memberikan dampak. Amin. Seandainya jalan hidup kita pun di bawah Tuhan kepada bangsa negara lain, orang tahu, coba kalau kita ke Korea, orang bilang, oh ini orang Indonesia, betul? Betul? Walaupun mungkin saudara ada yang mau pindah warga negara, tapi tetap saja saudara akan berkata, saya aslinya dari mana? Ada yang lahirnya bukan di Indonesia di sini? Saya mau tanya, pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan menempatkan kita ada di Indonesia itu karena satu rancangan Tuhan? Itu ada dalam rencana Tuhan dan Tuhan punya kehendak rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita sebagai orang percaya menyadari itu. Kalau tema kita hari ini adalah umat yang mengasihi bangsa. Yang pertama yang harus kita miliki adalah sadari bahwa Tuhan tempatkan kita ada di bangsa ini itu bukan karena kebetulan. Saya yakin tidak pernah ada yang kebetulan. Tidak ada yang karena sebab. Saya percaya, saya yakin Tuhan punya rencana buat setiap kita pribadi untuk ada di negeri ini, untuk kita punya dampak. Sehingga lewat hidup kita bangsa ini berjumpa, mengalami anugerah keselamatan lewat kehadiran kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita seperti seorang yang bernama Yunus. Saudara tahu Yunus diperintahkan pergi kemana? Tapi dia pergi kemana? Apa alasannya? Ada yang pernah tahu? Dia benci banget sama orang Niniwe. Dia sangat benci. Kenapa? Karena Niniwe begitu jahat, kejam. Dan orang-orang Israel, orang Yahudi gak suka sama orang-orang Niniwe. Sehingga ketika Tuhan perintahkan, dia bukan pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Saudara, saya mau katakan hari ini, mungkin di tengah-tengah bangsa ini, kita menjadi warga negara yang kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya Tuhan harus ada di tempat, di negeri ini yang begini-begini, enggak mudah ada tantangan. Tapi saya mau katakan hari ini, walaupun kita diperhadapkan tantangan di tengah-tengah bangsa ini, tapi percayalah, anugerah Tuhan, kasih Tuhan akan terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tempatkan kita untuk kita tetap mengasihi, amin. Tidak pernah Tuhan merancangkan kita membenci bangsa ini. Tapi Tuhan mau kita tetap mengasihi bangsa ini. Apapun kondisi situasi yang terjadi yang kita alami, umat Tuhan harus tetap mengasihi bangsa ini. Gereja Tuhan, orang percaya, kita ada di tempat ini untuk kita belajar mengasihi bangsa ini. Kita harus bersyukur. Saya percaya, ketika kita mulai mengasihi bangsa ini, saya percaya itu mulai bagaimana Tuhan akan memakai kita. Kalau kita nggak mengasihi bangsa ini, tidak mungkin kita akan bisa menjadi dampak dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Kasih kita bisa wujudkan dari hal yang kecil, hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Tuhan nggak menuntut banyak, tapi ketika kita mulai mengasihi bangsa ini, saya percaya paling tidak ada doa yang keluar bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini menikmati anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini, mari responi rancangan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita sebagai orang percaya, ketika kita ditempatkan di negeri ini, dan sekali lagi firman Tuhan tadi katakan, dunia ini milik Allah, dan Tuhan merancang batas-batas
kediaman musim demi musim. Dan salah satunya Tuhan merancang bangsa ini. Dan saya percaya Tuhan juga punya maksud yang besar bagi bangsa ini. Lewat kehadiran kita, umat Tuhan. Bahwa Tuhan tempatkan kita. Tidak salah kita menjadi warga negara Indonesia. Terutama Tuhan tempatkan kita di kota Bandung. Yang setuju katakan amin. Saya, orang tua saya, papa saya dari Manado, mamah dari Jawa Timur. Tuhan bawa ke Jawa Barat. Kalau saya berpikir itu enggak pernah ada yang kebetulan. Pasti Tuhan punya maksud. Bapak Ibu ada yang dari Bangka, ada yang dari Tanjung Pandan ya Pak. Dari Belitung, ada yang dari Bangka, ada yang dari Solo, Wong Solo. Ada yang dari Pasuruan, wah ada yang dari Batak, dari berbagai tempat. Saya percaya, ada yang dari Sumedang. Oh dari Nias, betul. Kita dari berbagai suku bangsa. Orang Malang, orang Banyuwangi di situ ada. Orang Banyuwangi. Saya percaya, karena apa? Tuhan tempatkan kita supaya kita punya dampak. Amin. Saudara, mari kita belajar bagian yang terakhir. Mari kita mau belajar seperti seorang yang bernama Esther. Esther pasal yang keempat ayat yang ke-16. Mari, apa yang dilakukan Esther? Esther pasal yang keempat. Kitab Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Pergilah dan kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dulu kalau lihat cerita pejuang, saudara, ada 2 kata-kata yang memotivasi para pejuang kita itu. Merdeka atau mati, betul? Betul? Pejuang negara ini berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan tanggung jawabnya adalah mati, pengorbanan. Saudara, itu diwujudkan karena apa? Karena para pendiri bangsa ini mengasihi bangsa ini. Pagi hari ini lewat firman Tuhan, kembali kita enggak diajar untuk berjuang seperti para pahlawan yang sudah gugur untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi paling tidak bagian kita sebagai umat Tuhan, kalau kita mengasihi bangsa ini, mari kita belajar seperti Esther, seperti Mordekai ketika mengetahui ada ancaman bagi dirinya dan bangsanya yang akan dimusnahkan oleh Haman. Dia berpuasa, berkabung, berbagai cara dan upaya dilakukan oleh Mordekai supaya bangsanya tidak dimusnahkan. Hal ini juga dicakukan oleh Esther setelah dia mendapat kabar dari Mordekai bahwa bangsanya akan dibinasakan. Esther berpuasa dan berniat untuk menemui Raja Ahasveros untuk meminta keselamatan dari raja atas bangsanya. Walaupun dia dikatakan begini, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saya yakin, kenapa? Karena Esther mengasihi bangsanya supaya bangsanya diselamatkan, luput dari ancaman. Sebagai umat Tuhan hari-hari ini, ada tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hati kita mengenai bangsa ini. Saya percaya sekali lagi tidak pernah kebetulan kalau kita ditempatkan Tuhan ada di negeri ini. Mari kita mau belajar untuk mengasihi bangsa ini. Dan biarlah kehadiran kita memberikan dampak bagi bangsa ini. Memang mungkin kita nggak banyak melakukan hal yang besar di tengah-tengah bangsa ini. Tapi paling tidak dengan kesepakatan kita dalam doa kita. Untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Saya percaya bangsa ini akan menikmati perlindungan. Menikmati keselamatan yang daripada Tuhan.
biarlah kita berdoa. Seperti yang di Kisah Para Rasul, biarlah mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka akan bertemu dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Saya bersyukur kalau saudara lihat di Facebook, di media, ada banyak orang-orang yang bersaksi mengalami perjumpaan dalam mimpi, bertemu dengan Tuhan. Dan saya tahu itu karena doa-doa umat Tuhan. Sehingga ada banyak di bangsa ini yang boleh menjadi percaya. Berdoa dan mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Saya percaya lewat doa-doa kita bangsa kita dipulihkan. Amin. Kita kan pengen dipulihkan, amin. Situasi dan kondisi yang hari-hari ini terjadi memang semakin sulit. Bahkan sebenarnya pandemi dampaknya adalah mulai sekarang sampai nanti. Kita tidak tahu. Kita bersyukur karena Bapak Presiden memberikan kebijakan, tunjangan buat karyawan yang di bawah 5 juta. Setiap bulan dapat berapa? 600 ya. Jadi siap-siap dapat tunjangan yang di bawah 5 juta, bersyukur. Tapi paling tidak begini, mari tetap berdoa supaya bangsa ini dipulihkan. Amin. Karena doa kita, tindakan dan perbuatan Mordekai dan Esther menjadi renungan buat kita. Apakah kita mengasihi bangsa kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Hal yang sama pasti akan kita lakukan supaya Indonesia dipulihkan. Esther dan Mordekai dan seluruh umat Tuhan waktu itu berdoa dan berpuasa. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ada banyak nubuatan mengatakan bahwa bangsa ini akan diberkati, dipulihkan, menjelang masuk di zaman bonus demografi di mana nanti generasi muda akan lebih banyak. Kita rindu supaya bangsa ini punya generasi-generasi yang luar biasa. Itu generasi anak-anak kita. Mereka menjadi generasi yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat sehingga membawa bangsa ini maju dan berkembang. Sesuai dengan tema kita tahun ini, perayaan menuju Indonesia maju. Dan itu juga saya percaya Indonesia itu bisa maju kalau umat Tuhan sepakat berdoa. Sehingga berkat Tuhan dicurahkan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk bangsa ini. Dan saya percaya lewat doa-doa kita, Indonesia dipulihkan, Indonesia dibawa naik dan menikmati terutama keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang tertutup akan anugerah Tuhan, boleh mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Mereka melihat keselamatan itu dicurahkan, dinyatakan. Karena apa? Karena ada anak-anak Tuhan yang hidup menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Mari jadilah orang Kristen. Yang pertama berdoa, tapi yang kedua, biar hidup kita boleh menjadi terang. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ini pujikan yang tadi. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan hatiku rindu, rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu, rindu melihat curahan kuasa di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Saudara, dalam kitab Wahyu firman Tuhan berkata begini, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah. Lihat, dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, semuanya akan menyembah Tuhan. Itu menjadi kerinduan Tuhan, itu kerinduan kita. Biarkan kita bangsa ini boleh mengasihi bangsa ini, sehingga suatu saat apa yang dinyatakan Tuhan, setiap suku dari bangsa ini akan menyembah kepada Tuhan lewat doa kita. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Ada anak-anak Tuhan yang mengasihi bangsa ini dan terus berdoa bagi bangsa ini, supaya anugerah Tuhan, supaya keselamatannya dinyatakan. Terang Kristus bercahaya di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Yesuslah Tuhan, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. atas negeriku. Katakan hatiku rindu, Hatiku rindu melihat kemuliaan. haleluya. Hatiku rindu Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan, amin, kemuliaan-Mu, Indonesia bagi. Katakan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Katakan ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Jemaat Tuhan, saya rindu pagi hari ini, biarkan kita berkata kepada Tuhan, tambahkan kasih kami atas bangsa ini. Mari mulai berkata, Tuhan, kami bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Dan Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Tuhan punya rencana besar bagi bangsa ini. Mari pegang dada kita dan berkata, Tuhan, kami bersyukur Tuhan tempatkan kami ada di negeri ini. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada pernah yang ada yang kebetulan. Tidak pernah ada yang tidak ada sebab.
Kami tahu Tuhan punya rencana yang besar bagi kami untuk ada di negeri ini, untuk kami boleh menjadi bagian dari negeri ini. Kami mau biarlah lewat hidup kami, lewat keberadaan kami, bangsa ini boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami umat Tuhan, kami mau sepakat untuk terus berdoa mengasihi bangsa ini sampai pemulihan terjadi, sampai Indonesia menikmati kemuliaan Tuhan. Amin. Di berbagai pelosok belahan di bumi ini, di negeri ini mengalami kasih Tuhan. Amin. Biar terang keselamatanmu dinyatakan di negeri kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, bukan hanya kami, tapi kami rindu ada banyak orang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Amin. Mengalami belas kasihan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi pengantara antara Engkau dengan bangsa ini. Ampuni bangsa kami, Ya. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Jangan Tuhan hukum bangsa kami. Kami mau biarlah belas kasihan-Mu dicurahkan bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini dipulihkan. Melewati tantangan, kami tahu bangsa ini menikmati kebangkitan pemulihan, sehingga bangsa ini akan menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang dipulihkan, Indonesia yang menikmati janji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini, refnya. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan Curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Indonesia. Ku berdoa, Indonesia. penuh kemuliaan-Mu. Oh, Indonesia bagi kemuliaan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Sekali katakan Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami, ini iman kami Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan akan terus dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang membuka pikiran kami, bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kami atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang dilawat dan diberkati lewat firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Shalom, saya yakin semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Baik yang ada di gereja maupun sidang jemaat yang mengikuti live streaming di rumah, kita percaya berkat Tuhan ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Ya, terima kasih Bapak Gembala yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terus memotivasi bagi kita semua umat Tuhan di tempat ini. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, yang menjadi motivasi bagi hidup kami untuk kami ada di Indonesia itu bukan satu kebetulan Tuhan. Kami mau menjadi bagian sebagai alat kebenaran yang daripada Engkau untuk Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan memberikan sebagian dari persembahan yang akan diberikan. Kiranya Tuhan suci kuduskan setiap pribadi kami yang akan memberi, biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan kiranya Tuhan yang memberkati setiap pengelola keuangan di gereja. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, cap syukur, haleluya. Amin. Silahkan
Persembahan boleh diedarkan. Ya, bagi umat Tuhan di rumah dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu bisa melakukan scan pada QRIS code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu di rumah. QRIS code tersebut bisa Bapak Ibu scan melalui dompet elektronik yang Bapak Ibu miliki melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ataupun Shopee, maupun melalui M-Banking yang Bapak Ibu miliki. Juga bisa melalui persembahan diberikan melalui rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999946. Ya, terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu umat Tuhan berikan untuk perkembangan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Ya, sepekan kegiatan gereja GKRI Berea untuk minggu mendatang dimulai pada hari Selasa tanggal 1 September itu kita akan mengadakan ibadah, doa dan puasa dimulai pukul 19 pada hari Selasa tersebut ya. Sidang jemaat bisa datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mari kita berkumpul bersama-sama untuk kita mengikuti doa dan puasa di gereja. Kita berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia seperti tadi disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita ambil bagian sebagai warga negara Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa ini mulai dari presiden, wakil presiden, para pejabat dari pusat sampai daerah, biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan penuh takut akan Engkau. Ya, dimanapun kita berada, kami mengundang sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita berdoa dan berpuasa di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada. Dan malam harinya bagi setiap jemaat Tuhan yang bisa datang ke gereja, kita akan ada kegiatan doa bersama-sama di gereja dimulai pukul 19.00. Ya. Kemudian hari Jumat kita juga akan melaksanakan ibadah kerabat dimulai pukul 19.00 juga hari Jumat di gereja. Silakan jemaat Tuhan juga yang bisa datang ke gereja hari Jumat mendatang ya. Kemudian hari Sabtu kita akan mengadakan ibadah doa untuk seluruh petugas penata layanan GKRI Berea, mengundang setiap petugas layanan yang telah melayani Tuhan di GKRI Berea untuk kita sama-sama berdoa di tempat ini dimulai pukul 18.00. Mengundang juga untuk setiap jemaat yang terlibat boleh sama-sama kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, puji Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mengikuti workshop selama 2 hari, workshop multimedia, juga yang mengikuti workshop praise and worship. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan dan kita rindu pelayanan kita ke depan akan semakin lebih baik. Kita mengadakan workshop bersama PGLI dan buat teman-teman rekan-rekan yang sudah mendukung, membantu, Herdi dan teman-teman yang sudah bantu acara ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita nyanyikan pujian. Katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Bagimu hanya Kau yang layak. Sekali lagi dengan Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya
katakan hanya Kau yang layak, Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kami tahu, kami bangga punya Engkau Tuhan, yang senantiasa merancangkan yang terbaik buat setiap kami. Sampai hari ini kami boleh melihat karya-karya agung-Mu yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau terus berjanji menyertai kami, memelihara kami. Dalam situasi kondisi apapun, kami boleh melihat bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang kuat, menuntun kami sehingga kami tetap hidup dalam rancangan-Mu. Tuhan, ajar kami di dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan. Ajar kami terus belajar merenungkan segala sesuatu dan tetap percaya, tidak kehilangan pengharapan kami kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami harus melewati banyak pergumulan tantangan dalam kehidupan kami karena situasi kondisi yang sedang terjadi.